Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Miss harap kalian baik-baik saja ya di rumah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik 2G, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman, warjukni fahman. Amin. Tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat untuk berwisata. Tempat wisata ini dapat berupa tempat wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, dan laut, atau berupa tempat wisata bangunan seperti museum, benteng, dan situs peninggalan sejarah, seperti Sekolah Wira yang sedang berwisata ke museum. Di museum terdapat berbagai benda bersejarah seperti arca, patung, guci, dan buku. Benda-benda tersebut merupakan peninggalan kehidupan manusia di masa lalu. Yang kalian harus tahu, saat di museum, pengunjung harus tenang dan tertib. Pengunjung tidak boleh menyentuh barang yang dipajang, karena barang-barang tersebut akan mudah dirusak jika tersentuh. Saat jam makan siang telah tiba, ibu guru mengajak murid-murid untuk makan siang di kantin museum. Setelah makan siang, ibu guru menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Dongeng Putri Tikus. Dongeng Putri Tikus ini menceritakan tentang putri merah yang disihir menjadi seekor tikus oleh penyihir hitam yang marah. Karena penyihir hitam dan adiknya tidak diundang oleh raja saat raja mengadakan pesta untuk merayakan kelahiran putri merah. Kalian bisa membaca kembali dongeng Putri Tikus di halaman 141 dan Persahabatan 4 hewan di halaman 152. Selamat membaca. Di museum ada peninggalan sejarah yang dinamakan relief. Relief adalah salah satu seni pahat dengan ukiran 3 dimensi yang dibuat di atas batu. Ukiran relief ini dapat kita jumpai pada bangunan candi, kuil, monumen, dan tempat bersejarah. Berikut adalah contoh dari relief. Kalian juga bisa membuat relief untuk dijadikan sebagai karya hiasan dari bahan buatan. Adapun bahan dan alatnya adalah sebagai berikut: kertas HPS, pensil, plastisin, kertas atau plastik, botol kaca, dan pisau plastik. Nah, ini adalah relief dari plastisin. Bagaimana? Bagus tidak? Untuk cara pembuatan relief ini kalian bisa baca di buku paket kalian di halaman 143. Sekarang kalian perhatikan penulisan pecahan berikut ini. 1/2 adalah lambang pecahan. Contoh yang lain. Di sini, Miss memiliki 3 lambang pecahan. Yang pertama, lambang pecahan 2/4 jika ditulis nama pecahannya adalah 2/4. Sedangkan untuk 1/3, nama pecahannya adalah 1/3. Dan yang terakhir,
3/6 jika ditulis nama pecahannya adalah 3/6. Bagaimana? Mudah bukan? Setelah ibu guru bercerita, siswa diminta untuk menyebutkan tempat wisata yang paling sering dikunjungi. Setelah dicatat, didapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Di sini ada jenis tempat wisata seperti museum, candi, pantai, dan taman rekreasi. Sedangkan banyak murid yang pernah berkunjung di museum yaitu 10 murid, candi 8 murid, pantai 12 murid, dan di taman rekreasi adalah 6 murid. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa jenis tempat wisata yang paling banyak dikunjungi? Kita perhatikan tabel. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi adalah, ya benar, pantai. Nomor selanjutnya, bagaimana menentukan jenis tempat wisata yang paling banyak dikunjungi? Yaitu dengan melihat dari jumlah banyaknya siswa yang berkunjung di tempat wisata. Dan pertanyaan yang terakhir, apa jenis tempat wisata yang paling sedikit dikunjungi? Kita perhatikan tabel kembali. Ya, tempat wisata yang paling sedikit dikunjungi adalah taman rekreasi. Bagaimana? Mudah bukan? Sebelumnya, kita sudah menentukan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi dan yang paling sedikit dikunjungi dalam bentuk tabel. Tabel tersebut dapat kita ubah menjadi bentuk diagram batang. Perhatikan, seperti di tabel, di sini ada jenis tempat wisata, museum, candi, pantai, dan taman rekreasi. Ada juga 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, berapa murid yang mengunjungi museum? Kita perhatikan diagram batang museum. Nah, di sini murid yang mengunjungi museum ada 10 murid. Selanjutnya, apa jenis tempat wisata yang ditunjukkan oleh batang tertinggi? Kita perhatikan kembali diagram batangnya. Ya benar, jenis tempat wisata yang ditunjukkan oleh batang tertinggi adalah pantai. Pertanyaan terakhir, berapa murid yang ditunjukkan batang tertinggi? Yaitu 12 murid. Wah, mudah sekali bukan? Menurut kalian, di antara tabel dan diagram batang, mana yang lebih mudah digunakan untuk mengetahui jenis tempat wisata yang paling banyak kalian kunjungi? Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut di halaman 147. Sekarang, kalian bisa mengerjakan tugas kalian di buku paket tematik 2G halaman 145, 146, 147, 151, dan 154. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.